Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, atas rahmat dan nikmatnya, kita bisa hadir di rumah Allah yang berkah suci mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, jitu pengajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa istiqomah di dalam ajarannya, beriman, berislam sampai akhir hayat. Bapak Ibu rahimakumullah, tibalah pada pagi hari ini kita membahas makalah kami yang ketiga, ya, tentang dosa-dosa besar menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada pertemuan yang pertama dan juga pertemuan yang kedua telah kami jelaskan tentang definisi dosa-dosa besar, apa saja yang masuk kategori dosa-dosa besar. Dan telah kami jelaskan pula 15 macam dosa-dosa besar menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikut ini kita akan membahas tentang dosa-dosa besar pada nomor-nomor selanjutnya. Yang pertama, nomor ke-16, berbuat zalim. Zalim termasuk dosa besar. Apa itu zalim secara etimologis? Zalim itu dari bahasa Arab, zalama yadzlimu zulman, yang maknanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, ya, orang, manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Ketika orang dalam hidup ini tidak beribadah, berarti dia tidak menempatkan fungsi ciptaannya tepat pada tempatnya. Menurut agama kita, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tempatnya. Bila orang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, berarti dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang kaya, maka di sana ada hak milik orang lain yang harus diserahkan kepada mereka yang berhak. Apabila orang yang sudah berkemampuan tidak berzakat, berarti dia tidak menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Sedangkan secara terminologis, Imam Al-Marohi menyebutkan dalam tafsirnya jilid 3 halaman 205. Ya, beliau mengatakan, zalim adalah seseorang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Semua umat manusia yang telah menyimpang dari jalan kebenaran, yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka mereka disebut orang yang zalim. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan zalim ini, Nabi pernah memperingatkan kepada kita di dalam hadisnya, seperti direkam oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi? Ittaqu dzulma, takutlah kalian kepada aniaya.
Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Karena sungguhnya perbuatan aniaya itu dapat menjadi kegelapan bagi pelakunya besok di hari kiamat. Ada semua penyimpangan manusia dari kebenaran itu pada akhirnya akan menjadi duri dalam daging bagi dirinya besok di hari kiamat. Karena itu kezaliman harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah mengatakan bahwa zalim itu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Contoh, orang meninggalkan sholat, padahal sholat itu adalah tugasnya. Orang melakukan zina, ya, merugikan diri sendiri. Orang melakukan meminum khamar, merugikan diri sendiri. Nah ini, semua perbuatan itu dapat merugikan dirinya sendiri. Orang yang tidak sholat, Allah tidak rugi. Karena sholat itu adalah manfaatnya kembali kepada pelakunya. Orang berzina, Allah tidak rugi. Orang meminum khamar, Allah tidak rugi. Semua itu dapat merugikan pelakunya sendiri. Kezaliman kepada diri sendiri akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat orang tersebut bertobat kepadanya, memperbaiki perilakunya, memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah, dan memperbanyak istighfar. Pasti akan diampuni. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Allah katakan, dan ciri orang yang bertakwa antara lain orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, mereka segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan setelah itu mereka tidak terus-menerus awet di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui, mereka menyadari dampak perbuatan buruk itu. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Ya, mengambil hak orang lain, mencaci maki orang lain, memukul orang lain, membunuh orang lain, merusak kehormatan orang lain. Itu zalim kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah itu rahimakumullah, zalim kepada orang lain tidak mudah untuk dimaafkan. Tidak mudah untuk diampuni. Sebelum atau selama kita, orang yang melakukan kezaliman itu, ya, tidak meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Kalau pernah mencaci maki, harus minta maaf kepada orang yang dicaci maki. Kalau pernah memukul orang lain, harus kita minta maaf kepada orang yang pernah dipukul. Kalau kita mengambil hak orang lain, kita harus mengembalikan apa yang kita ambil itu kepada orang yang berhak, orang yang memiliki. Tanpa demikian, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Nah, oleh karena itu, selama hidup di dunia ini, sebelum kita kembali kepada Allah, ketika kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, hendaklah masalah itu kita selesaikan bersama sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besok di akhirat, ya, pemaafannya bukan kita saling memaafkan, meminta maaf. Pemaafannya adalah dengan cara ganti rugi. Amal kebaikan kita harus diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar.
Bapak Ibu rahimakumullah, apa kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak hal. Kita melakukan kekufuran, kita melakukan kemunafikan, kita melakukan kesyirikan, itu zalim kepada Allah. Orang melakukan kemunafikan itu sama dengan menipu Allah. Ya, mereka menipu Allah padahal mereka tidak bisa menipu Allah, padahal mereka menipu diri sendiri. Ini yukhati'una Allah wa huwa khati'uhum. Mereka ingin menipu Allah, tapi sungguhnya mereka menipu diri sendiri. Itu kemunafikan. Terkait hal kesyirikan, Allah menyebutkan dalam surat Luqman, ya, di mana Luqman pernah berwasiat kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman direkam oleh Allah, wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Bapak Ibu rahimakumullah, dosa kepada Allah beda dengan dosa pada diri sendiri, dosa kepada orang lain terutama. Kalau dosa kepada Allah, ya, pengampunannya, cara pengampunannya sungguh sangat ringan. Ya, kita sekedar tobat kepada Allah, mohon istighfar, banyak istighfar, kemudian kita tutup dengan amal solih, selesai. Tapi dosa kepada orang lain beda. Hukuman di dunia itu berat, tetapi besok di akhirat hukumannya ringan. Dosa kepada Allah di dunia hukumannya ringan, tapi besok di akhirat hukumannya berat. Contoh, orang bunuh orang lain. Ya, ketika bunuh orang lain, ya, orang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah sama juga dibunuh. Orang mencuri dipotong tangannya, berat di dunia, tapi di akhirat ringan. Tapi dosa kepada Allah di dunia ringan, besok di akhirat berat. Yang ke-17 termasuk dosa besar adalah tidak suka berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu rahimakumullah, beriman kepada kitab Allah termasuk salah satu rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, ya, iman kepada Rasul dan seterusnya. Dan konsekuensi sebagai seorang mukmin dan muslim, ya, yang beriman kepada kitab Al-Qur'an, ya, maka beriman kepada Al-Qur'an tidak cukup kita itu mengimani saja, ya, tetapi kita wajib juga mempelajarinya, memahaminya, juga mengamalkannya. Dengan cara dalam hidup dan kehidupan ini, ya, hendaklah kita mendasarkan seluruh sikap dan perilaku kehidupan ini, ya, dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Jadi Quran bukan cuma pedoman kita untuk ibadah, tidak. Sholat, puasa, zakat, tidak. Semua perilaku kehidupan kita hendaklah, ya, harus sesuai dengan ketentuan, ya, aturan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bila seorang dalam kehidupan ini, ya, tidak mendasarkan hukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah, lebih menyukai hukum-hukum buatan manusia dalam segala hal kehidupan, ya, masalah ekonomi, ya, dalam hal masalah politik, masalah sosial budaya dan lain sebagainya, berarti dia dianggap tidak suka berhukum dengan hukum Allah. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah oleh Al-Qur'an, dikatakan mereka itu adalah orang yang telah disesatkan oleh setan. Sehingga mereka, ya, dicap oleh Allah sebagai orang yang fasik, orang yang zalim, termasuk juga orang yang kafir. Di dalam surat An-Nisa ayat 61 Allah katakan, orang yang tidak mau berhukum atau menggunakan hukum Allah dan Rasulnya dikatakan orang yang sesat, disesatkan oleh setan.
Surat Al-Maidah ayat 44 Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 45 Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Al-Maidah 47 Allah katakan wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka telah orang-orang yang fasik. Disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, Islam mengatakan bahwa dunia itu tidak bisa dilepaskan dari agama. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari aturan agama. Dunia perdagangan tidak bisa dilepaskan dari agama dan lain-lain. Maka seorang muslim tidak pernah mengatakan bahwa politik, agama, tidak boleh agama dicampur politik. Seorang muslim tidak boleh mengatakan agama, dunia ekonomi, perdagangan itu faktor lain. Dan umat Islam tidak boleh mengatakan agama, pendidikan. Nah ini, sekarang ini pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Prof. Haidar Nasir, Kiai Haidar Nasir mengatakan bahwa peta pendidikan kita ini sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Di sana konon tidak disebutkan hal yang paling mendasar, yaitu agama. Menyedihkan sekali. Padahal di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas dikatakan ya bahwa pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iman, takwa, ilmu tidak bisa dipisahkan. Nah ini. Yang ke-18, termasuk dosa besar seseorang muslim atau seorang mukmin mengkafirkan sesama mukmin atau sesama muslim. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan untuk menzalimi saudaranya dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk takfir, ya, mengkafirkan sesama mukmin tanpa adanya bukti ya yang dibenarkan oleh syariat. Nah, dalam pergaulan kita, kehidupan kita ini banyak sekali. Kita hanya sekedar beda paham, orang berani mengkafirkan. Kita beda kelompok, beda ormas, terkadang berani mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Ketika seseorang mengkafirkan orang lain tanpa disertai bukti-bukti yang syar'i, apabila yang dikafirkan itu ternyata tidak sebagaimana yang dikatakan tadi, apa dampaknya? Tuduhan itu besok di akhirat akan kembali kepada diri orang yang menuduh. Ini berbahaya. Kita jungkir balik menegakkan sholat. Kita berlapar-lapar setiap Ramadan untuk berpuasa. Tapi kita jatuh seketika itu menjadi orang kafir. Akibat kesalahan yang pernah kita perbuat. Apa itu? Kita pernah mengkafirkan sesama muslim. Ya, Nabi memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya direkam oleh Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, ya, juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi? Man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada sesama saudaranya, menuduh kepada sesama saudaranya, wahai kafir. Berarti manggil saudaranya, hai kafir. Apa kata Nabi? Faqad ba'a bihima ahaduhuma. Besok di akhirat pasti salah satu keduanya itu, dan antara keduanya akan kembali kepada Allah dengan membawa kekafiran itu. Boleh jadi yang dituduh, kalau memang yang dituduh kafir itu memang betul-betul kafir,
ya dengan bukti-bukti syar'i, atau sebaliknya bukan yang dituduh malah yang menuduh kafir. Karena yang menuduh kafir kepada orang lain, kepada sama muslim itu tanpa disertai bukti-bukti yang jelas. Sehingga siapapun yang menuduh orang lain dengan tuduhan kafir, sementara yang dituduh itu tidak ada bukti ya syar'i bahwa dia itu betul-betul kafir, tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Di dalam hadisnya yang lain direkam oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi juga mengatakan, la yarmi rajulan bil fisqi. Tidaklah seseorang itu menuduh orang lain berbuat fasik. Wala yarmihi bil kufri, dan tidak pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Illa irtadat alaihi, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya in lam yakun sahibuhu kadzalik, apabila sahabatnya, ya, temannya, saudaranya yang dituduh itu adalah tidak sebagaimana yang dia tuduhkan itu. Ini jadi berbahaya menuduh kafir, menuduh fasik kepada orang yang baik-baik. Nah, itu berbahaya karena tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Yang kesembilan Bapak Ibu, termasuk dosa besar adalah mengurangi takaran dan timbangan terkait jual beli. Mengurangi takaran dan timbangan termasuk salah satu bentuk penipuan yang merusak sendi-sendi ekonomi dan perdagangan. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya ini sejak adanya manusia sampai sekarang ini itu masih menjadi budaya. Nah ini, nanti kalau kita pergi ke pasar-pasar, coba Bapak Ibu lihat, hampir tidak ada ya orang yang menjual barang dengan adanya timbangan itu, dan timbangannya betul itu hampir tidak ada. Rata-rata timbangannya itu apa? Nah, sudah nggak imbang lagi. Sehingga bisa jadi orang beli ikan 1 kilo cuma ketika di rumah mungkin tinggal 9 on, betul nggak? Nah ini, itu yang terjadi. Nah, jadi penipuan dalam hal perdagangan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Orang-orang dahulu ketika melakukan manipulasi dalam bidang perdagangan, ya mereka menggunakan alat-alat, ya misalnya kayak sukatan, ya takaran dan lain-lain. Ya, nah, itu kalau dulu di zaman nenek moyang kita dulu, ya kalau pakai takaran, itu takarannya biasanya apa Pak? Bawahnya, dasarnya itu dilengkungin. Kalau dia membeli dari orang lain pakai takaran itu. Tapi kalau dia itu menjual kepada orang lain, bukan dilengkungin ke bawah, tapi dilembungin, menggelembung. Itu yang terjadi. Nah, itu dalam dunia takaran. Nah, timbangan juga sama seperti itu. Semakin modern, semakin tinggi peradaban manusia, maka dia akan semakin pandai di dalam melakukan penipuan dalam hal takaran dan timbangan. Nah, ini. Lah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, pada waktu itu manipulasi takaran timbangan menjadi budaya masyarakat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman Allah, yaitu awal-awal surat Al-Mutaffifin. Jadi surat Al-Mutaffifin titik tekannya adalah terkait dengan atau kecaman bagi orang yang memanipulasi takaran dan timbangan. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang memanipulasi takaran dan timbangan. Nabi pernah melakukan sidak, inspeksi mendadak, masuk ke pasar-pasar untuk melihat tingkat ketaatan kepada agama
ya para pedagang. Lah, suatu ketika Nabi pernah melihat orang jual kurma. Ya, dilihatnya aneh oleh Nabi. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam kurma itu, ya, dalam keranjang. Ternyata ketika dimasukkan, Nabi mendapati kurma yang di atas kering, yang di bawah basah. Sementara pedagang menghargai kurma itu dengan harga yang di atas yang kering itu. Ya, akhirnya apa kata Nabi? Nabi memperingatkan, Nabi menegurnya. Ya, direkam oleh Imam Muslim dan Imam Turmudi dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, laisa minna man ghassana. Kata Nabi, bukan umatku orang yang menipu kami, orang yang menipu para pedagang maksudnya. Kemudian yang ke-20 termasuk dosa besar adalah adu domba. Adu domba ini bahasa kiasan. Ada bukan bahasa bukan bahasa nyata ya. Domba diadu tidak, tapi adu domba itu bahasa kiasan. Ya. Menurut bahasa kata namimah. Jadi bahasa adu domba itu adalah namimah. Berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Sedangkan menurut istilah, namimah adalah suatu perilaku mengadu domba atau menyebarkan fitnah kepada orang lain dengan tujuan agar di antara mereka terjadi saling bermusuhan. Jadi orang asalnya damai. Lah kemudian ya bagaimana orang itu saling bertikai? Ya, didengarkan sana, diceritakan yang sini, dari sini diceritakan yang sana. Ya, apa yang diucapkan diceritakan kepada yang lain, tidak sebagaimana apa yang diucapkan. Akhirnya apa? Terjadi saling gontok-gontokan, hanya terjadi saling bertikai, bahkan tidak jarang terjadi saling bunuh-membunuh. Nah ini. Lah, dalam Islam ya, namimah adu domba termasuk dosa yang sangat besar. Karena itu Nabi pernah mengancam dalam hadisnya direkam oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad dari Hudzaifah Al-Yamani, Nabi mengatakan la yadkhul jannah ya namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Lah sebabnya banyak. Mungkin karena satu keluarga itu orang yang sangat rukun sekali. Bagaimana dipisahkan? Ya mungkin juga ada orang yang sukses sekali usahanya, sementara yang lain tidak. Dicoba diadu domba. Ini. Dalam hadisnya yang lain Nabi pernah mengatakan direkam oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya dengan sanad yang hasan dari Ummu Salamah Al-Ansari. Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum bisyararikum." Maukah kalian aku beritahu kepada kalian orang yang paling jahat di antara kalian? Apa kata Nabi? Apa kata sahabat? Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjelaskan, al-masya'una bin namimah. Ya, yaitu orang yang berjalan ke sana kemari ya sambil menyebarkan adu domba. Wal mufsiduna bainal ahibbah, orang-orang yang merusak persahabatan, orang-orang yang saling berkasih sayang. Al baghuna lil barra'i al ghaiba, orang yang selalu mencari-cari kesalahan dari orang yang baik-baik. Jadi Bapak Ibu, ketiga macam kelompok itulah kata Nabi termasuk orang yang paling jahat di antara kita. Yaitu yang pertama, orang yang suka adu domba. Yang kedua, orang yang merusak ya di antara orang-orang yang bersaudara, memecah belah. Yang ketiga, orang yang mencari-cari aib kesalahan orang yang baik-baik, dicari kesalahannya, nggak ketemu, mungkin dari anaknya, nggak ketemu, mungkin dari suaminya, nggak ketemu, mungkin dari bapaknya. Ya,
pribadi orang itu dicari-cari nggak ketemu kesalahannya, anaknya nggak ketemu, suaminya nggak ketemu, bapak ibunya nggak ketemu. Apa ya? Ya mungkin bapaknya udah meninggal, digali lagi. Mungkin. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Nabi juga pernah mengatakan seperti direkam oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, annahu marra bil qabraini yu'adzabani. Nabi pernah melewati 2 buah kubur yang sedang diazab. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya 2 kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ya, kedua kubur ini tidak diazab oleh karena dosa besar. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satu kubur itu diazab karena dia tidak melindungi diri ketika buang air kecil supaya tidak kena percikan air seni. Wa amal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Ya, mereka ya berjalan ke sana kemari ya untuk tujuan adu domba. Karena Bapak Ibu, ketika kita buang air kecil, maka kita harus apa? Berlindung diri. Jangan sampai percikan air seni itu kena tubuh kita, kena pakaian kita. Makanya pada zaman Nabi, ya Nabi perintahkan kita kencing sambil duduk. Apa ilatnya kencing sambil duduk? Ini ilatnya supaya terhindar dari percikan air seni. Lah, ini Bapak Ibu pernah dikritik oleh seorang ustadz, ya, di masjid-masjid di seluruh Indonesia itu mengikuti budaya Barat. Apa itu? Kencing sambil berdiri. Hati di tempat-tempat WC, kamar mandi, tempat wudhu, ada ruang-ruang khusus untuk buang air kecil. Lah di sana kencingnya bukan duduk lagi tapi berdiri. Bagaimana hukumnya ini? Nabi perintahkan kencing sambil duduk, sementara sekarang ini di masjid-masjid itu banyak sudah diformat tempat kencing itu sehingga kencing bukan duduk lagi, sambil berdiri. Bapak Ibu, ilat hadis ini ya adalah agar supaya tidak terpercik oleh kencing kita. Lah, ketika kencing sambil duduk, ya tujuannya adalah untuk terhindar dari kencing itu. Itulah yang benar. Tapi kalau di tempat-tempat wudhu sekarang, itu nggak duduk lagi sambil berdiri, karena memang diformat begitu. Lah kalau sambil duduk, alatnya malah nggak ada. Nah ini, jadi kencing sambil berdiri itu nggak jadi masalah selama air kencing itu tidak memercik ke pakaian kita atau ke tubuh kita. Jadi larangannya itu bukan berdiri atau duduk. Larangannya itu adalah jangan sampai air kencing itu kembali memercik ke diri kita. Nah ini. Jadi setelah itu kemudian harus kita bersuci, kita bersihkan. Yang ke-21 termasuk dosa besar menyembunyikan ilmu Allah dan Rasul-Nya. Terutama ketika kita ditanya oleh orang lain tentang permasalahan agama. Kita tidak boleh menyembunyikan, atau bahkan kita mau memberikan penjelasan tetapi semua dihargai dengan uang. Itu nggak boleh. Nah ini, nggak boleh. Dia mau menjelaskan, kalau dibayar nggak boleh. Nah ini, nanti ketika seorang ustadz berceramah, pulang dikasih transport, ya nggak jadi masalah diterima. Tetapi ketika ditanya orang lain,
dia tidak menjawab, itu dosa besar. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti ya dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan konsekuensi orang yang mempelajari ilmu Allah, maka wajib baginya menyampaikannya kepada orang lain, terutama apabila mereka ditanya tentang persoalan agama. Bapak Ibu coba, kalau ilmu kita cari, kita simpen di otak, manfaat enggak? Enggak manfaat. Tapi ketika ilmu kita sampaikan kepada orang lain, bermanfaat. Ilmu malah berkembang. Nah ini, kita simpen di otak kita, tidak manfaat. Kita sampaikan kepada orang lain, ilmu kita tidak kurang. Nah ini, sabda Nabi pernah mengatakan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Ini menunjukkan bahwa kita punya ilmu ya sedikit pun, kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang lain. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa berdakwah itu bukan cuma tugas para kiai, para ulama, para ustadz dan lain-lain, tetapi tugas semua orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu ngaji kita setiap Sabtu ini, jangan cuma kemudian disimpan sendiri, jangan, supaya disampaikan kepada orang lain. Kami kan bukan setingkat ustadz, bukan. Jadi menyampaikan kepada orang enggak harus kemudian harus menjadi ustadz dulu, bukan. Semampu kita sampaikan kepada mereka. Ini konsekuensi kita menjadi seorang muslim, agar rahmat ilmu ini juga dimanfaatkan, dirasakan oleh orang lain. Barang siapa yang menuntut ilmu lalu ia menyembunyikan dari orang lain demi untuk kepentingan pribadinya, maka ia akan dilaknat oleh Allah dan semua makhluknya. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 159, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah, dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Dalam hadis Nabi direkam oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, besok di hari kiamat dia akan dikekang oleh Allah, diikat oleh Allah dengan kekangan, dengan ikatan api neraka. Itu dampaknya. Oleh karena itu seorang ustadz, seorang guru harus bermurah hati dalam menyampaikan ilmu, terutama ketika ditanya. Nah ini. Kemudian yang ke-22, termasuk dosa besar adalah tajasus. Apa itu tajasus? Tajasus adalah mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan, mencari-cari aib, cacat, dan rahasia batin orang lain agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang buruk atau memata-matai orang lain untuk mendapatkan informasi tentang kesalahan dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan dan mendatangkan kerugian bagi orang yang dicari-cari aibnya itu. Nah, Bapak Ibu, justru sekarang ini ya tema bahasan kita ini itu menjadi tema ya yang sangat laku di televisi kan? Ya, ada silet, ada apa lagi tuh?
Nah ini, saya juga yang tidak bisa saya memahami itu. Bahkan ada seorang ustadz yang masuk ke situ loh. Ada seorang ustadz juga, tapi masuk ke infotainment itu, dikorek-korek kesalahannya, diceritakan kesalahannya, hubungannya dengan istrinya, hubungan dengan wanita lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustadz loh padahal. Nah ini. Nah, jadi kalau artis ya mungkin wajar di antara mereka kan. Tapi kalau ustadz masuk ke infotainment itu tidak layak. Cuma kita ini orang-orang tidak ngerti. Dicekokin itu tiap hari dan kita tonton. Seolah yang demikian itu sudah menjadi hal yang lumrah. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan semacam ini hukumnya dosa besar. Jadi tajasus, jadi nyari kesalahan orang lain untuk tujuan menjatuhkan itu dosa besar. Kecuali untuk tujuan yang mulia. Apa itu? Ya, contoh Bapak Ibu. Ya, jadi mencari-cari aib kesalahan orang lain itu tidak semua salah, tidak. Ada juga sebagian ada baiknya. Ya, nah ini misalnya di dunia intelijen, dunia kepolisian, ini bermanfaat juga. Ya, iya. Untuk mencari orang-orang yang memang berniat jahat, yang kejahatan itu menimbulkan kerusakan bagi banyak orang. Nah ini, itu nggak jadi masalah. Dengan demikian, orang yang beriman dituntut untuk puas dengan apa yang nyata baginya tentang diri seseorang, ya, dan tidak boleh mengorek-ngorek apa yang disembunyikan orang lain. Biarlah rahasia seseorang tetap menjadi misteri karena hanya dirinya dan Tuhannya yang tahu. Tidak boleh dikorek-korek. Jadi Bapak Ibu, cukuplah bagi kita menilai orang lain itu sebagaimana apa yang kita lihat. Batinnya Allah yang Maha tahu. Nah, karena itu ada istilah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bil bawatin. Kita menilai orang lain itu zahirnya, tapi batinnya Allah yang Maha tahu. Ini Nabi pernah memperingatkan kepada kita dalam sabdanya, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, ya, saling mendengki, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tajassasu, dan janganlah kalian saling tajasus, mencari-cari aib orang lain, wala tahassasu, wala tanajasu. Ini kedua hal maknanya hampir sama, ya, yaitu janganlah bersaing secara tidak sehat. Jadi bersaing boleh, karena memang Allah mengatakan fastabiqul khairat. Tetapi bersaing secara tidak sehat itu tidak boleh dalam Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Berikutnya Bapak Ibu, termasuk dosa besar adalah dayus. Dayus. Apa dayus? Orang yang membiarkan kejahatan terjadi di dalam keluarga. Tidak boleh. Ya, seorang bapak, seorang ibu tahu anaknya bawa wanita lain, dibawa masuk ke kamar, diem saja. Dayus enggak? Dayus. Enggak boleh. Nah ini. Jadi ketika ada kejahatan terjadi di rumah kita, maka harus kita cegah sedapat mungkin. Bukan kita membiarkan, bukan kita melindungi, mentang-mentang anak-anak kita, lalu kita lindungi, nggak boleh, dosa besar. Nah ini, Nabi mengatakan, salah satu haramallahu alaihimul jannah, 3 golongan orang yang Allah haramkan dia masuk surga.
Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Nah, ini pecandu khamar. Itu orang yang ketagihan sampai nggak berhenti-berhenti. Ya, sehingga khamar itu menjadi minuman harian. Ya, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu pecandu khamar. Nah, ini diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Yang kedua, wal aquli walidayhi, orang yang durhaka pada kedua orang tua. Nah, ini, jadi orang yang durhaka pada orang tua tidak mungkin masuk ke surga. Berarti masuk neraka. Karena itu anak-anak kita didik dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang agamis. Hanya pendidikan agamalah yang membuat anak kita tahu siapa itu bapaknya, siapa itu ibunya, bagaimana harus bersikap kepada bapak dan ibunya. Tanpa itu nggak akan tahu bapak ibu. Ini. Yang ketiga, wal tayus dan tayus. Ya, siapa itu? Alladzi yuqirrul khabatha fi ahlihi, yaitu orang yang membiarkan kejahatan terjadi di dalam keluarganya. Yang ke-24 termasuk dosa besar. Ini ringan, Bu, Pak. Ringan di mulut, tapi dosanya besar. Berdusta. Di mana letak dosa besarnya itu? Karena berdusta itu bisa membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Karena itu Rasulullah mengatakan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi il birri wa innal birra yahdi il jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sungguh jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan membawanya ke dalam surga. Lah berikutnya kata Nabi, wa iyyakumal kadziba, jauhilah olehmu dusta. Fa innal kadziba yahdil fujur, karena dusta itu akan menunjukkan pelakunya, mengantarkan pelakunya kepada kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu akan membawanya ke dalam neraka. Nah, jadi istilah bahasa Jawa Bapak Ibu, goro. Goro itu besar dosanya. Jadi goro itu merupakan sumber segala kejahatan. Goro, dusta. Nah ini, ya kan? Nah ini, goro. Nah, jadi ringan perbuatannya tapi dampaknya besar. Yang ke-25, meratapi kematian. Nah, ya, tadi meratapi kematian atau niyahah. Niyahah. Ya, niyahah, meratapi kematian. Jadi satu keluarganya udah meninggal, tapi kemudian diingat-ingat baiknya, diingat kebaikannya, lalu ada orang datang, mengingatkan lagi, ada orang datang lagi, begitu. Itu tidak boleh. Nah ini. Nah ini juga masih sebagian dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Sebagian warga Muhammadiyah ketika ada orang yang meninggal dunia masih melakukan ini. Padahal perintah agama itu ketika ada seorang meninggal dunia, kata Nabi, kita disuruh takziah. Takziah itu dari kata azza yu'azzi takziatan, maknanya menghibur. Menghibur bukan kita datang nyanyi sambil gitaran, bukan. Ya, menghibur di situ mengingatkan bahwa kematian itu takdir Allah. Dalam kita bersabar. Dan Nabi juga perintahkan kepada kita untuk memberikan sesuatu kepada ahli mayit, orang yang ditinggal mati tadi. Biasanya orang yang ditinggal mati, ya, apabila atau bahkan yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau seorang istri ditinggal mati suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga, pasti di benak istri ini ada puluhan bahkan ratusan andai kata. Bagaimana? Ya, bagaimana nanti anak saya? Bagaimana nanti pendidikannya? Bagaimana nanti masa depannya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana dan bagaimana? Jadi apa namanya? Di dalam otaknya ini 1000 kebingungan.
Lah, Nabi mengatakan, ya, Nabi berkatakan kepada kita, orang yang ditinggal mati ya oleh tulang punggung keluarga itu, maka yang paling bisa menghibur adalah memberikan sesuatu. Pada zaman Nabi itu diberikan makanan. Lah kalau sekarang apa? Ya sekarang apa yang bisa membuat dia itu tenang? Mungkin dikasih uang, ya dikasih barang, dikasih apa? Nah ini, bukan kita datang ke ahli mayit, lah kemudian di sana makan-makan. Kebalikan, bukan ngasih makan malah minta makan. Ini menjadi budaya yang rusak ini. Atau cara lain, kita datang loh terus mengadakan pengajian. Pengajian itu baik. Tapi kalau pengajian di keluarga orang yang ditinggal mati itu ora cocok, betul nggak Bu Pak? Nggak cocok, nggak sesuai. Hendaklah kita kembali kepada sunnah Nabi. Nah, apalagi tadi nggak ada manfaatnya Pak, nggak ada. Sunnahnya nggak ada. Tapi sunnahnya itu kita datang untuk memberikan sesuatu. Itu sunnahnya. Ada kemudian kita mencoba-coba meniru kelompok sebelah itu. Ya walaupun terbatas cuma 3 hari. Ya ada hari pertama, ada pengajian hari kedua, pengajian hari ketiga. Lalu kemudian di WA, diumumkan di WA. Ya siapa penceramah hari ketiga, siapa penceramah hari kedua. Itu tidak boleh, jangan. Warga Muhammad harus ngerti syariat. Nah, ini lalu kemudian apalagi mengambil dalil. Itu kan pada zaman Nabi itu kan Nabi kan mengatakan bahwa orang ketinggal mati itu ada namanya apa itu? Berkabung. Berkabung itu 3 hari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ngerti syariat. Berkabung seorang perempuan, seorang laki-laki atau seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, dia itu hendaklah berkabung selama 3 hari. Berkabung selama 3 hari itu demi untuk menghormati istrinya yang meninggal tadi. Lah, berkabung di situ yang tidak boleh, dia itu menerima lamaran perempuan lain. Jadi dia nggak boleh melakukan hal-hal yang menarik perempuan lain ya untuk segera menikah dengan dia selama 3 hari itu. Lah kalau laki-laki yang meninggal, suami yang meninggal, istrinya ya wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada seorang suami meninggal dunia, istrinya wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Lah, selama 4 bulan 10 hari ini, si istri ini tidak boleh menerima lamaran orang lain. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk menghormati suami. Kalau perempuan ini hamil, maka berkabungnya sampai dia melahirkan. Jadi ada seorang istri lagi hamil, ditinggal mati suaminya. Baru 10 hari melahirkan dia. Maka habislah masa berkabung itu. Nah ini. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap 4 bulan 10 hari. Ada mengatakan seperti itu. Nah ini 4 bulan 10 hari. Nih. Lah kalau seandainya diartikan bahwa orang datang ke kematian itu karena demi berkabung, la ilaha illallah. Dari mana hadisnya? Enggak ada. Berarti kalau ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, berarti harus datang ke keluarga itu sampai 4 bulan 10 hari. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi takziah dengan berkabung itu 2 hal yang berbeda. Kalau kita takziah cukup datang pulang. Jangan sampai ada hari pertama, ada hari kedua, ada hari ketiga. Pengajian itu baik. Tetapi kalau pengajian diletakkan ketika orang telah meninggal dunia, di situ mengadakan ceramah, itu tidak baik. Nah ini,
Jadi kita harus kembali kepada contoh Nabi. Ini bahkan Bapak Ibu direkam di dalam asar ya, direkam di dalam asar. Atau asar itu perbuatan sahabat. Sahabat Umar bin Khattab itu menganggap orang yang kumpul-kumpul di rumah ahli mayit itu dianggap niyahah, meratap. Dan meratap itu termasuk dosa besar. Nah, kata Bapak Ibu, dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab yang memuat tentang dosa-dosa besar, niyahah itu masuk ke dalamnya. Ya, makanya jangan kita melakukan hal-hal yang kita tidak mengetahui ilmunya. Kemudian yang ke-26, menyakiti tetangga. Tidak boleh mengambil hartanya, menyakiti fisiknya, menyakiti kehormatannya, tidak boleh. Ya, sebagai sama tetangga, juga sebagai sama muslim, ya, hendaklah kita melakukan hal-hal yang membuat persaudaraan kita itu bisa berjalan dengan langgeng. Nabi mengatakan, la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Ditunggu, wah ini tetangganya suaminya lagi berangkat kerja, akhirnya apa? Istrinya diganggu. Ya, oh ini lagi mau berangkat kerja, barangnya diambil. Jadi tetangga tidak aman dari kejahatannya. Ini dosa besar. Sampai Nabi mengatakan, ya, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Yang ke-27, meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i. Itu dosa besar. Nabi mengatakan, layang tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Hendaklah orang-orang itu berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Aula yahtimanallahu ala qulubihim, atau kalau tidak Allah akan menutup mati hati mereka. Summa layakununna minal ghafilin, kemudian jadilah mereka menjadi orang-orang yang lalai. Yang ke-28, mendatangi dan membenarkan ucapan kahin. Ya, atau mendatangi wanita dari dubur, nggak boleh. Atau mendatangi wanita ketika haid, itu nggak boleh. Nah, Bapak Ibu, di kelompok sebelah itu dulu ada satu kitab, karena saya pernah belajar di tempat-tempat itu. Ada satu kitab, ya, yang kalau kita bisa menguasai kitab itu, oh hebat. Kita akan dikagumi orang, ya, karena apa? Dengan kemampuan kitab itu, kita bisa ngobatin orang, bisa nebak nasibnya orang, ya. Nah ini kitab apa itu? Syamsul Ma'arif. Kitab itu isinya kitab perdukunan. Kitab Syamsul Ma'arif itu kitab perdukunan. Ini justru yang banyak dibahas di pesantren-pesantren kelompok sebelah. Orang kampung tidak ngerti, wah kitab kuning, padahal itu kitab perdukunan. Jadi kalau mencari jodoh, ini orang nyari jodoh, orang nyari rezeki, nebak nasibnya orang. Nah ini kitab perdukunan. Nah, dulu banyak sekali yang ustadz-ustadz tuh ngerangkap jadi dukun kayak begini. Itu tidak boleh, dalam pandangan Islam dosa besar. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan, man atakahinan, ya, fasa'aluhu an syai'in khujibat anhu taubatu arba'ina lailah. Orang yang datang ke dukun, ya, itu sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah.
Fa in saddaqahu bima qala kafara. Tapi kalau dia sampai membenarkan apa yang diucapkan dukun itu, maka jatuhlah dia menjadi orang yang kafir. Nabi mengatakan man ataka kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, juru ramal, tukang ramal, fastataqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkannya itu, au ata imra'atan haidon, atau menggauli seorang wanita dalam keadaan haid, au ata imra'atan fi duburihi, atau menggauli seorang wanita dari duburnya, atau bukan depannya, duburnya. Kata Nabi, faqad bari'a mimma uzila ala Muhammad. Ya, sungguh dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya dia sudah terbebas dari agama Islam. Ini. Yang ke-29, orang-orang yang diancam dengan laknat. Termasuk dosa besar, semua macam orang ya yang diancam oleh Allah dengan ancaman laknat. Ini sudah pernah kami bahas dalam makalah-makalah sebelumnya. Ya, siapa saja orang yang dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi, pernah kami bahas. Nah, berikut ini cuma kami paparkan saja beberapa hal. Yang pertama, seseorang yang menyerupai lawan jenisnya. Nah, ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Perempuan, tahu dia perempuan, tetapi bagaimana dalam berpakaian, dalam bersikap, berlagak kayak seorang wanita, tidak boleh. Jadi wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita, dalam pandangan Islam itu dosa besar. Kata Nabi, la'ana Rasulullah al-mutasabbihina min rijal wan nisa wal mutasabbihati minan nisa birrijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perbuatan wanita dan wanita yang menyerupai perbuatan laki-laki. Berikutnya yang kedua, menyambung rambut, mencukur alis, mentato badan, pemalsu gigi, termasuk ya dilaknat oleh Allah. Jadi nyambung rambut itu nggak boleh. Ya, mengapa nggak boleh? Di sana ada unsur penipuan. Kemudian mencukur alis, sama juga mencukur alis. Mengapa nggak boleh? Karena selain menipu orang lain, merubah takdir Tuhan. Pentato badan nggak boleh juga. Ya, lah hal-hal semacam ini justru sekarang banyak dilakukan oleh orang lain. Pemalsu gigi juga nggak boleh. Terkecuali orang yang memasang gigi, orang yang memperbaiki gigi untuk tujuan yang baik. Apa itu? Yang pertama, makannya supaya bisa dicerna dengan baik, sehingga ketika memakan sesuatu tidak ditelan dalam keadaan yang tidak sempurna. Yang kedua, agar supaya kita membaca Al-Quran bisa membaca sesuai dengan makhrajnya. Lah kalau orang tidak punya gigi, bisa enggak? Enggak bisa, Pak, ngowos, ya kan? Ngowos, gitu kan? Nah ini, jadi kalau orang memasang gigi, tujuannya supaya dianggap muda, masih muda, padahal rumahnya sudah tua, itu tidak boleh. Ya, itu ada unsur penipuan. Nabi mengatakan la'anallahul wasilata wal mustausilata wal wasimah wal mustausimah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya ya dengan rambut orang lain, dan wanita yang meminta disambung, dan wanita yang membuat tato, dan yang minta ditato. Tat berarti laki-laki boleh? Bukan. Kalau larangan kepada wanita juga berlaku pada laki-laki, larangan kepada laki-laki juga berlaku pada wanita, kecuali ada penjelasan khusus.
Udah ada Pak, udah ada. Kemudian yang ketiga, pemakan riba. Udah kami bahas dalam makalah tersendiri, riba tidak boleh. Arti yang makan riba tidak boleh, yang memberikan makan juga nggak boleh. Ini. Yang keempat, wanita yang menolak ajakan suami, tidak boleh. Jadi selama tidak ada unsur syar'i, maka ketika suami meminta kita, memohon kita, kita wajib memenuhi. Apakah ini berlaku untuk wanita saja? Ya tidak. Juga berlaku bagi kaum laki. Islam kan adil kan? Jadi Allah itu akan melaknat wanita yang menolak ajakan suami. Berarti pula Allah juga melaknat suami yang menolak ajakan wanita atau istrinya. Nah ini, jadi kalau suami ya misalnya tidak ada udzur syar'i, kemudian istrinya memohon, meminta dia, maka wajib baginya untuk memenuhi. Demikian pula istri ketika suami memohonnya, memintanya, maka dia wajib memenuhi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita adalah pakaian suami, suami adalah pakaian wanita. Kedua suami istri ini ada hak dan kewajiban. Nih, ya itulah Bapak Ibu, ya di antara makalah yang kami jelaskan pada pagi ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang perlu kita perjelas. Kami persilakan. Monggo Pak Heru. Dari Imam Ahmad ya, dari yang muda ini sampai 21 yang di sini banyak hadis-hadis yang berkaitan tapi nomornya lain-lain. Berarti itu pengarang atau penafsir itu terulang tertulis kembali atau Mohon maaf Pak, yang pertama apa tadi? Yang pertama? Kalau semua manusia ini atau umat Islam ini menyadari pentingnya ini, tentu Bapak Ibu, yang pertama, nama agama kita adalah Islam. Islam dari kata asilmu, artinya selamat, juga damai. Orang yang Islam berarti orang yang ingin selamat, orang yang damai, orang yang mengajak kepada damai, orang yang mengajak kepada selamat. Islam sendiri maknanya berserah diri kepada Allah. Jadi tidak ada kedamaian kecuali dalam agama Islam. Semestinya orang Islam itu seperti itu. Ini, jadi orang Muslim harus damai mulutnya, harus damai perbuatannya. Orang Muslim harus mengajak orang lain untuk hidup damai. Orang Muslim juga orang menyerahkan diri kepada Allah untuk mau diatur dengan hukum-hukum Allah. Orang Muslim juga yang menyadari bahwa hidup ini semua perbuatannya hanya untuk Allah. Nah ini. Jadi tidak seperti pemahaman kaum liberal, ya Islam itu cuma dimaknai satu kata secara etimologi, artinya pasrah. Nah ini, jadi memang Islam itu artinya banyak termasuk pasrah. Lah,
Mereka bilang kalau Islam itu pasrah, Islam mengajarkan kepasrahan, maka kepasrahan ini tidak hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga diajarkan oleh agama lain. Lah, orang-orang pemeluk agama lain, karena agama itu mengajar kepada kepasrahan, maka mereka berarti ketika menjadi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, berarti sudah menjadi Muslim. Muslim itu maknanya orang yang pasrah. Berarti untuk menjadi Muslim tidak harus masuk agama Islam. Ini kata mereka begitu. Padahal Islam itu maknanya banyak. Islam maknanya damai. Islam maknanya selamat, mengajak damai, mengajak selamat. Islam maknanya berserah diri kepada Allah. Islam maknanya mau diatur dengan hukum-hukum Allah. Nah ini, lah untuk menjadi mau diatur dengan hukum-hukum Allah tidak akan bisa kecuali kita menjadi seorang Muslim. Jadi tidak ada Pak, orang Muslim yang bunuh orang, gampang bunuh orang, salah sedikit bunuh, memain pukul, merugikan orang, nggak ada itu. Jadi kalau agama ini kita amalkan dengan benar, damai hidup ini. Ada nggak perintah agama kita nganiaya orang lain? Nggak ada. Bahkan dengan tetangga saja. Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Nah ini, cuma permasalahannya sekarang ini ada namanya apa ya? Ada semacam kayak split, keterputusan, keterpotongan antara Islam dengan perilaku pemeluknya. Betul enggak? Jadi ada keterputusan antara ajaran Islam dengan perilaku pemeluknya. Islam begini, pemeluknya lain. Cobalah Bapak Ibu, kita inspeksi ke penjara-penjara. Yang banyak masuk penjara, orang Muslim atau tidak? Muslim. Ini, mengapa? Karena memang kita ini agama Islam belum diamalkan dengan benar. Terutama yang paling pokok itu sholat. Cobalah yang paling gampang aja Bu Pak. Waktu Jumat, kalau pas saat adzan Jumat, kira-kira orang laki-laki lebih banyak mana di luar sana yang memenuhi jalan-jalan raya atau di masjid? Di luar. Lah kalau Bapak, kalau ibu-ibu, wanita wanita kan di rumah kan? Memang Jumatan kewajibannya bagi kaum laki. Itu potret keagamaan kita. Lah kalau sholat nggak diamalkan, apa yang terjadi? Sebutkan dalam surat Maryam kan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Setelah generasi baik-baik, lalu muncul generasi buruk, pertama kali meninggalkan sholat. Sholat ditinggalkan, apa yang terjadi? Berikutnya, orang akan mengikuti hawa nafsu. Lah, kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu tan berikutnya, fasawfa yalqauna ghayya, mereka akan menjadi orang yang sesat. Nah ini. Jadi ada keterputusan antara ajaran Islam dengan perilaku umat Islam sendiri. Nah ini, tapi orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang masuk Islam itu, mereka menyadari Islam itu agama yang sempurna. Islam itu agama yang menjamin keselamatan manusia hidup di dunia akhirat. Hanya dalam Islam ada ketenangan hidup. Mereka juga menyadari sekarang ini ya ada keterputusan antara Islam dengan pemeluknya. Itu yang salah bukan agamanya. Yang salah mana? Pemeluknya. Nah ini, makanya pernah terjadi orang-orang yang penganjur hidup damai itu, orang-orang sekuler. Ya mengatakan agama itu sebagai sumber perpecahan, sumber masalah, sumber pertikaian, itu agama. Mengapa? Karena memang mereka melihat kenyataan hidup. Banyak orang berperang, banyak orang bertikai, berselisih paham.
justru mereka dilegalkan oleh agama. Nah ini, lah kalau agama benar tidak mungkin seperti itu. Nah ini, makanya mereka berkesimpulan untuk hidup damai orang tidak perlu agama. Nah ini, emang ada benarnya, walaupun salah. Nih, dan mestinya bagaimana? Mestinya hendaklah kita hidup damai, hidup aman bahagia dengan ajaran agama itu yang betul begitu. Ini. Kemudian yang kedua tentang nomor hadis. Nomor hadis, Bapak Ibu, dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Mereka menurut kitab itu ditulis dalam keadaan bab-bab. Ya, Imam Bukhari bab pertama apa, bab kedua apa, bab ketiga apa. Lah, kemudian mereka beli-beli itu menempatkan hadis ini di bab yang keberapa. Jadi nggak sama. Sehingga mungkin Imam Bukhari meletakkan satu hadis di bab ini hadis nomor sekian. Tapi Imam Muslim tidak meletakkan hadis ini di bab sekian hadis sekian. Jadi nggak sama. Ini. Kemudian masing-masing imam, Bukhari, Muslim, Nasai dan sebagainya, jumlah hadis yang beliau masukkan ke dalam kitab mereka itu berbeda. Imam Bukhari hanya hadis-hadis yang sahih saja yang dimasukkan. Jadi yang dimasukkan cuma sekian ribu dari sekian banyak ribu. Imam Muslim juga sama. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Nah ini. Lah, bedanya Imam Muslim dan Imam Bukhari satu bab hadisnya satu. Imam Muslim satu bab hadisnya banyak. Nah ini, masing-masing hadis redaksinya berbeda tapi intinya sama. Demikian juga imam-imam yang lain. Jadi nomor hadis itu tergantung urutan hadis itu diletakkan di bab keberapa. Itu hadis nomor berapa ini. Nah, jadi kalau begitu hadis itu banyak, oh iya banyak Pak, sangat banyak sekali. Ya, cuma yang dimasukkan itu adalah yang sahih saja, terutama Bukhari dan Muslim. Moga Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim itu hadis-hadisnya itu dikatakan muttafaqun alaih. Artinya apa? Sudah disepakati oleh para ulama tentang kesohihannya. Jadi hadis direkam oleh Imam Muslim, direkam oleh Imam Bukhari, itu semuanya hadisnya sahih. Jadi kalau kita mencoba meneliti setiap hadis Pak, pasti sanadnya itu sahih. Jadi makanya kalau hadis Imam Muslim, hadis Imam Bukhari itu tidak perlu diteliti lagi. Tetapi dalam beberapa hal terkadang hadisnya ini sahih isnadnya tapi matanya dhaif. Ya mungkin pada waktu itu Imam Bukhari misalnya itu lebih konsentrasi ya tarjih terkait dengan sanad. Tapi terkait dengan matan itu tidak konsentrasi. Bisa jadi Pak. Contoh misalnya udah kami jelaskan di sini tentang umur Aisyah menikah dengan Rasulullah. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan Ibu Aisyah menikah dengan Nabi umur 7 tahun atau 8 tahun. Jadi ada dua, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Itulah yang dipakai dalil oleh para ahli fikih itu. Nah ini. Padahal menurut penelitian yang lain dari sisi sejarah juga termasuk riwayat Imam Bukhari yang ditulis Imam Bukhari sendiri
Itu memberikan isyarat bahwa Ibu Aisyah menikah dengan Nabi bukan umur 7 tetapi umur 17 tahun atau 18 tahun. Jadi bisa jadi Imam Bukhari lebih konsentrasi pada waktu itu mentarjih tentang isnad. Isnad itu deretan sanad dari Nabi sampai kepada Imam Bukhari. Itu semuanya sanad. Diteliti masing-masing. Jadi lebih konsentrasi ke situ. Lah matanya itu tidak. Nah ini makanya akhirnya ya menjadi polemik. Ini. Lah ini bertentangan dengan sejarah. Lah sejarah mengatakan bahwa Aisyah itu ya umurnya jarak Aisyah dengan kakaknya Asma itu berapa Bu? 10 tahun. Ya umur Aisyah dengan kakaknya namanya Asma itu jaraknya umur 10 tahun. Dilihat dari mana? Ibu Asma meninggal dunia pada umur 100 tahun. Beliau shock ketika anaknya namanya Zubair itu dibantai oleh Al-Hajjaj. Nah ini Al-Hajjaj itu pejabat pada waktu itu yang lebih pro kepada Muawiyah, sementara Zubair lebih pro kepada Ali bin Abi Thalib. Lah, meninggalnya ibu siapa tadi? Asma tadi pada tahun ke-75 Hijriyah. Umur 100 tahun. Sekarang dikurangi 100 dikurangi 75 berapa? 25 tahun. Berarti Ibu Asma hijrah ke Madinah pada umur 25 tahun. Lah, umur Aisyah dikurangi 10 tahun, berarti berapa? 15 tahun. Nabi menikahi Aisyah pada waktu perang Badar, yaitu pada tahun kedua Hijriah, berarti umur 17 tahun. Nabi menggauli istrinya Aisyah 2 tahun setelah menikah, berarti umur, paham Bu Pak? Yang pertama. Yang kedua, direkam dalam hadis yang sangat panjang sekali. Imam Bukhari juga. Ya, di mana Ibu Aisyah mengatakan la naqilu abawaya bla 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 bla. Artinya apa? Aku tidak bisa paham, aku nggak bisa ngerti bagaimana kedua orang tua saya ini itu beragama. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq dengan istrinya kan ada beberapa tuh, ada yang Muslim, ada yang kafir. Itu Abu Bakar. Lah, ketika Abu Bakar itu beragama, meyakini agama Islam, langsung istiqomah, dipegang betul, diamalkan betul, sehingga Nabi sangat dekat dengan Abu Bakar sampai pagi sore Nabi ini datang ke rumah Abu Bakar. Sampai kemudian kata Ibu Aisyah, Allah memberikan ujian kepada kaum muslimin sehingga Nabi perintahkan untuk hijrah ke Habasyah, yaitu Ethiopia. Dalam sejarah dikatakan umat Islam hijrah ke Habasyah pada tahun ke-5 kenabian. Umat Islam hijrah ke Habasyah pada tahun ke-5 kenabian. Bapak Ibu, anak yang bisa berpikir kira-kira umur berapa? Anak bisa menilai perilaku orang tua itu umur berapa? Jadi anak bisa menilai sikap orang tuanya itu kira-kira umur berapa? 5 tahun bisa? Nggak bisa. Lah, jadi kira-kira Ibu Aisyah sebelum hijrah ke Habasyah itu dia sudah umur dewasa. Makanya aku nggak bisa mengerti lah, berarti dia sudah ngerti kan? Bisa menilai perilaku orang tuanya itu. Nah ini, jadi kalau Ibu Aisyah pada waktu itu misalnya nih umur 10 tahun, kemudian Nabi tinggal di Makkah selama 13 tahun. Hijrah ke apa? Umur pada tahun 5
kenabian. Berarti Ibu Aisyah umur 10 tahun ditambah 8 tahun. Berarti berapa? 18 menikah dengan Nabi 2 tahun Hijriah. Berarti umur 20. Digauli 2 tahun kemudian. Berarti umur. Paham Bu Pak? Inilah saya yakin betul Pak, ada kesalahan Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih konsentrasi ke arah takhrij, menilai hadis isnad, deretan sanad, tetapi matanya beliau tidak konsentrasi, sehingga hadis yang beliau tulis bertolak belakang dengan hadis lain yang juga beliau tulis. Jadi Bapak Ibu, kalau Quran mutlak benar ya, hadis tidak. Hadis itu harus dikritik. Kalau hadis itu enggak betul, maka enggak boleh dipakai. Makanya dalam ilmu hadis ada namanya, disiplin itu namanya naqdul hadis, kritik hadis. Ini beda dengan Quran. Quran enggak boleh dikritik, enggak boleh, karena Quran mutlak benarannya. Hadis tidak. Hadis itu harus dikritik. Kalau hadis itu betul, kita amalkan. Kalau tidak, enggak boleh. Sahih itu dari sanadnya apa dari matan? Ada beberapa kriteria Pak. Sahih itu. Yang pertama matan. Matan tidak boleh bertentangan dengan akal. Kalau matan bertentangan dengan akal, namanya shadz, aneh. Lah, Ibu Aisyah menikah umur 7 tahun itu bertentangan dengan logika akal manusia. Logika Islam apalagi, betul enggak? Nikah tujuan sangat mulia. Apa itu? Untuk menciptakan ketenangan dalam hidup rumah tangga, damai, senang. Lah kalau anak umur 7 tahun nikah, senang tidak? Ya bukan. Enggak sesuai dengan logika Islam. Enggak sesuai dengan logika akal. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah ini. Lah berikutnya rawinya orang-orang yang terpercaya. Berikutnya setiap rawinya orang-orang yang dzabit, kuat hafalannya. Nah ini. Makanya Bapak Ibu di dalam muqaddimah Sahih Bukhari itu atau muqaddimah Sahih Muslim itu dijelaskan orang yang berdusta kepada hewan saja hadisnya tidak diterima. Contoh misalnya kur datang nggak dikasih apa-apa. Ngundang ayam kur datang nggak ngasih apa-apa. Sudah hadisnya ditolak, nggak diterima. Sampai seperti itu. Nah, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu dalam hal kesahihan rawi sangat teliti sekali. Nah ini, tapi dalam hal matan mungkin 1-2 ada yang perlu diteliti. Bapak Ibu, tidak hanya ilmu hadis, ilmu tafsir pun ada. Saya pernah membaca tafsir, Masya Allah, luar biasa, menggambarkan Rasulullah dengan gambar yang sangat jahat. Kisah tentang pernikahan Rasulullah dengan itu loh binti Jahsy, mantan janda Zaid ya siapa nama itu? Lupa saya namanya. Jadi Nabi itu menikahkan sepupunya itu dengan anak angkatnya Zaid, orang berkulit hitam tadi. Itu perintah Al-Quran. Lah, namanya orang Arab itu suku terhormat, apalagi Quraisy. Kulit putih, cantik lagi, orang kaya lagi. Menikah dengan budak, orang hitam lagi kan? Jadi budak, kulit hitam lagi. Pasti Pak, dalam hati orang, namanya cinta, tidak bisa dikhianati. Meskipun perintah agama. Lah ketika menikah, Zaid dengan si tadi, sepupunya Nabi tadi, akhirnya apa? Bercerai di tengah jalan. Jadi nggak cinta itu.
si sepupunya tadi itu nggak cinta pada Zaid tadi. Akhirnya bercerai. Nah, terus kemudian Allah menyuruh Nabi untuk menikahi sepupunya tadi yang merupakan janda anak angkatnya tadi. Itu sudah skenario dari Allah untuk menghapus budaya pada waktu itu, di mana budaya itu mengatakan tidak boleh seorang menikahi janda anak angkatnya. Jadi Allah ingin menghapus budaya itu, tapi cuma melalui skenario. Tapi digambarkan dalam hadis digambarkan dalam tafsir itu dengan gambar yang jahat. Jadi ketika Zaid tidak ada, Nabi main ke rumahnya Zaid. Lah ketika Zaid tidak ada, kan ini kan sepupunya nih, sepupunya Nabi. Ya, akhirnya apa? Nabi disuruh masuk, ya, ke rumah si tadi, sepupunya tadi, janda Zaid tadi. Lah ketika masuk tadi itu, rupanya digambarkan di atas tafsir itu, pakaian wanita itu tertiup angin, terus terbuka pakaiannya. Nabi mengucapkan subhanallah. Lah si perempuan tadi itu mendengarkan ucapan Nabi, berarti ada isyarat Nabi itu suka sama dia. Terus kemudian si perempuan tadi ketika suaminya pulang, yaitu Zaid, bilang bahwa Nabi tadi mengucapkan begini. Zaid berfirasat, ini berarti Nabi suka sama dia. Maka perempuan itu dicerai oleh Zaid bin Khalithah tadi. Gambarnya sangat jahat sekali. Jadi Bapak Ibu, tafsir itu karangan manusia. Ini itu dalam hati juga sama juga. Makanya kita belajar itu enggak langsung ditelan begitu aja, enggak, diteliti dulu. Nah ini, coba kalau itu disampaikan, Masya Allah, luar biasa. Itu melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, di mana Nabi melihat bentuk tubuhnya si wanita itu tuh, subhanallah. La ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti itulah keadaannya. Ini. Ada lagi? Cukup? Ya, monggo Pak. Oh maaf, Zainab. Zainab binti Jahsy. Apa Pak? Oh dukun. Kita tidak tahu. Masyarakat awam tidak ngerti. Karena orang yang dukun itu kiai, kebanyakan di kampung kan begitu kan? Kiai. Bapak Ibu pernah nggak lihat ketika orang datang ke kiai lalu dikasih tulisan huruf-huruf lenggok-lenggok? Pernah? Itu adalah diambil dari kitab Syamsul Ma'arif. Bapak Ibu datang ke toko buku, Bapak Ibu beli kitab Syamsul Ma'arif. Itu isinya kitab perdukunan. Nah, nanti ketika orang itu mendukun pakai kitab itu, misalnya sakit apa, nanti kemudian si dukun itu ngasih bekal, dikasih kertas ditulisi longkek-longkek begitu kan. Nah, kemudian disuruh bawa. Coba Bapak Ibu lihat. Dan nanti di toko buku lah, kitab Syamsul Ma'arif, isinya itu. Nah inilah bahasan kita pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.